Kalau saya telepon atau saya WA, di mana nih posisi? Oh, saya lagi di Kendari. Satu hari kemudian saya WA lagi, sekarang ada di mana? Saya di Surabaya. Lagi saya WA, saya ada di Jakarta. Dan ketika tiba-tiba dia muncul di grup kami, saya ada di Jogja, langsung deh saya tembak. Assalamualaikum Pak Haji Alven, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Haji? Alhamdulillah. Waduh, kok Haji? Kita jadi formal gini nggak enak ya? Nggak enak nih. Oke, saya kan sebut Mas Alven aja ya, gitu. Karena kalau Pak, waduh, nanti kita kelihatan tua dong. Iya. Oke. Mas Alven, saya agak bingung sih, bisnisnya apa saja nih yang sekarang masih berjalan karena begitu banyaknya. Ya, alhamdulillah. Yang namanya orang berbisnis, orang bekerja, ya kita pasrah ke lillahi ta'ala, apa yang akan diberikan oleh beliau untuk bisnis kita. Tapi memang passion saya udah dari kecil itu udah bisnis. Oh gitu. Jadi dari kecil ya memang. Ya lingkungannya udah membentuk. Oke, lingkungan karena yang kebetulan membentuk. Rumah saya itu di kampung itu apa namanya, di samping pasar gitu. Jadi bangun tidur aja sudah kelihatan pasar. Sudah kelihatan pasar, udah dinamikanya pasar gitu. Jadi ya alhamdulillah, apa namanya, ijazah kita itu nggak kepake. Gitu ya. Tapi nggak nyesel ya? Nggak nyesel. Karena nggak pernah melamar pekerjaan. Nah itu dia hebatnya di situ. Nah, yang lain pada sibuk ngelamar, ya Mas Alven ini nggak pernah ngelamar gitu. Bahkan dilamar malah. Ya begitu. Jadi dari kecil memang udah lingkungannya dunia bisnis ya. Dalam di sini pasar. Oke. Nah dari pasar ini akhirnya perjalanannya seperti apa? Oh udah terbiasa lihat orang jual beli gitu ya, orang bertransaksi. Kemudian udah mulai coba-coba jualan sendiri gitu. Betul. Jadi melihat orang jualan, mulai dari jualan ayam, jualan beras, jualan kain, jualan sayur. Jadi kita waktu kecil juga merasa ingin jualan supaya punya duit gitu kan. Jadi itu udah terbentuk dengan sendirinya seperti itu. Dan orang tua kasih izin ya. Iya, apa namanya, itu ada semacam apa ya, dispensasi karena memang rumahnya udah dekat pasar itu. Jadi tapi alhamdulillah sekolahnya juga benar gitu. Itu jangan-jangan keasikan cari duit sejak kecil jadi sekolahnya. Ya mungkin itu passionnya berhitung, menghitung duit, jadi akhirnya matematikanya juga bagus gitu. Gitu ya. Ya jadi mendengar kalau ada punya anak kecil dan ternyata udah pinter ngitung duit ya. Insya Allah gedenya seperti Mas Alven ini. Sukses di mana-mana. Gitu. Jadi SD udah mulai jualan. SMP, SMA sampai SMA juga jualan. Tapi alhamdulillah ya, kalau sekolah masih ini 3 besar, 4 besar, 5 besar paling masih oke lah. Tapi jualan tetap jalan. Nah itu hebatnya ya, jualan tetap jalan, dapat duit, tapi nilai tetap bagus. Itu dia. Dan itu tentu saja direstui sama orang tua ya, karena nilainya bisa dipertahankan. Kalau nggak pintar nggak mungkin dong masuk game. Ya, nah saya kan kenalnya dulu waktu mahasiswa ya. Apakah juga lingkungan mahasiswa, lingkungan kampus ini juga semacam apa ya, ada pengaruh untuk mulai mengembangkan bisnis secara lebih serius gitu? Ya, waktu kita kuliah itu memang agak saya terasa merasa santai gitu. Terlalu santai. Karena di Fisipol itu mungkin nggak terlalu susah belajarnya. Karena kalau sebelumnya kami di SMA itu A1, belajarnya siang malam sampai salat tahajud segala. Mungkin ini banyak yang nggak tahu A1 itu apa. A1 iya ya, jurusan fisika ya. Fisika. Tapi ketika masuk Fisipol komunikasi kok banyak orang-orang. Kita ke sana kemari Pak, kamera foto. Ya.
Tapi tetap ada passion untuk berbisnis ketika mahasiswa itu masih tetap terjaga gitu. Ya, karena dari kecil bahkan waktu di Jogja itu pernah jualan bensin juga saya di depan. Gitu. FMIPA itu. Jadi yang jualan itu kamu tuh. Jadi ada satu kios orang mau jual, kita beli gitu. Jadi ya alhamdulillah itu bisa untuk biaya selama kuliah. Oh gitu. Emang kiriman dari orang tua kurang? Ya dibilang kurang mungkin cukup, tapi kan karena memang passionnya udah bisnis, apa aja dikapitalisasi gitu. Jadi pokoknya apapun yang bisa jadi duit kenapa dianggurin gitu ya. Jadi itu cerita lucu juga saya kira, dan bermanfaat lah buat saya maupun buat partner saya. Waktu itu ada seorang yang kirim koran ke kos, itu langganan saya gitu. Koran kayak KR gitu, Kompas gitu. Saya Harian waktu Jogja. itu Dulu Harian Jogja soalnya belum ada waktu itu. Jadi waktu itu dia menawarkan, mau nggak beli kios itu, orangnya udah mau butuh duit gitu. Wah, berapa? Kiosnya apa? Itu jual koran, jual bensin. Wah, boleh juga. Tapi kamu mau nungguin ya? Mau. Nah, udah transaksi ya akhirnya punya lapak lah begitu. Oh gitu. Jadi tujuannya juga untuk menolong ini. Kamu nggak tahu kan waktu kuliah kan? Oh, nggak tahu. Tahu gitu aku dulu minta gratis lah. Itu di depan FMIPA itu. Tapi di depan perpustakaan itu. Ya, tapi aku tuh sering beli bensin di sana juga. Waktu itu. Oh gitu ya. Iya. Baru tahu sudah berapa puluh tahun ternyata yang jualan bensin. Yang jualan di situ itu juga akhirnya bisa jadi sarjana loh. Alhamdulillah. Dia juga dapat uang dari situ, saya juga dapat profit sharing juga. Oh gitu ceritanya. Oke. Ya paling enggak kalau pacaran udah enggak garing lagi gitu ya. Ada modal lah buat nonton film. Ya oke. Nah karena kita kan terus lama nggak ketemu ya, masing-masing kita udah lulus. Ya lulusnya duluan kamu apa aku ya? Kayaknya duluan kamu deh. Tahu saya kamu yang duluan. Iya kan? Udah ngilang 3 tahun. Saya masih menghilang tapi bisnis waktu itu. Ya oke. Jadi kita ini memang memaksimalkan ya. Kita mendalami materi pendengar. Sayang dong masuk UGM kok cepet-cepet keluar ya. Masuknya aja susah. Akhirnya kami berbisnis masing-masing. Dan Mas Alven ini juga sibuk dengan bisnisnya. Nah tahu-tahu tiba-tiba udah gede aja gitu loh. Nah ini prosesnya gimana Mas? Kan kebanyakan kalau mahasiswa ketika mereka lulus, mereka mikirnya aduh saya cari kerjaan gimana ya, aduh ini ya pikirannya lebih ke bagaimana mencari pekerjaan. Tapi Alven ini nggak pernah cari pekerjaan, dia bahkan dicari orang gitu loh. Ya itu udah bicara mindset ya, bahwa kita memang saya berpikir untuk tidak melamar jadi PNS. Saya juga tidak kepengen melamar menjadi karyawan orang lain. Nah, itu juga mindset yang sudah terbentuk di dalam alam pikiran saya, itu udah ke situ. Makanya sampai hari ini betul-betul ijazah saya itu hanya untuk membahagiakan orang tua aja. Jangan-jangan udah dimakan rayap. Itu dia, jadi membahagiakan orang tua bahwa jauh-jauh dari Jambi ke sini terus nggak lulus kan malu gitu. Jadi itu. Tetapi kemudian sama sekali memang saya tidak pernah memanfaatkan ijazah untuk melamar kemana-mana. Dan sebelum lulus saya kan sudah bisnis di Jogja. Udah bikin kolam pemancingan. Kolam pemancingan segala punya lembaga pendidikan. Nah itu yang aku dengar itu tentang lembaga pendidikan. Boomingnya memang lembaga pendidikan. Saya waktu itu lebih banyak, siswa saya lebih banyak dari Primagama pada saat itu. Bahkan sampai 1.500 orang. Gitu ya. Iya, dengan pola marketing yang waktu itu belum ada medsos. Tetapi saya udah bikin medsos dengan cara naik motor tim saya itu ke daerah-daerah gitu. Oh gitu. Ya, jadi menyebarkan brosur sampai ke
pelosok tanah air. Gitu jadi, ya, mengirim kurir gitu ya. Ya, jadi kirim kurir sampai ke semua SMA di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oh, hebat sekali. Jadi karena Jogja ini kan kota pelajar. Ya, dulu memang masih icon ini masih cukup kental ya. Kalau nggak ke Jogja kayaknya belum kuliah deh. Jadi banyak sekali belum memulai pendidikannya. Tetapi saya udah terima uang wesel dari peserta yang masuk itu, yang udah mendaftar itu. Artinya apa? Kan nggak perlu memodali. Saya hanya modali brosur, modalin kantor, ya kan. Pada akhirnya saya bisa buka cabang, modal dari situ sampai 3 cabang waktu itu. Sampai 3 cabang. Iya, untuk 1 periode. Iya, karena memang pada waktu itu bimbingan belajar booming ya di booming Yogyakarta. Sekali. Bahkan mungkin juga di Indonesia, tapi memang khususnya di Yogyakarta luar biasa waktu itu ya. Yang besar-besar ya kita udah tahu lah yang besar-besar itu. Ternyata yang Alven ini juga bisa mengembangkan bahkan bisa melampaui jumlah muridnya atau pesertanya dibanding dengan lembaga yang besar itu. Ya, saya tidak memperkirakan sampai 1.500 siswa. Waduh, kaya dong. Ya, sampai buka cabang bisa beli mobil. Jadi begitu. Berarti waktu ngapel udah pakai mobil dong. Masih sama yang itu kan waktu itu. Oke, ya itulah perjalanan hidup. Nah, kemudian akhirnya pergi kemana? Kok udah nggak di Jogja lagi? Kemudian tahu-tahu udah di Jakarta aja gitu loh. Katanya sih bisnisnya di Jakarta gitu kan. Waktu terakhir kita ketemuan loh, kok udah di sini gitu. Ya, setelah merit memang niatnya memang kita sepakat untuk tinggal berjuang di Jakarta. Tetapi saya masih bolak-balik ke Jogja pada saat itu. Ya, dan di Yogyakarta di Jakarta juga mulai dari nol gitu. Mulai dari nol, kita bawa celana kolor lah, nggak pakai modal dari bank misalkan. Oh gitu ya. Kita kontrak dulu di Jakarta. Oke, mulainya memang dari nol ya. Nggak langsung tiba-tiba udah naik. Nah, di Jakarta waktu itu memulai bisnis apa? Ya, waktu itu saya malah bisnis sapi malah. Di Jakarta bisnisnya sapi. Ya. Aduh, gimana nih ceritanya? Iya. Dan lembaga bimbingan belajarnya di Jogja itu masih berjalan pada saat itu, tapi masih dijalankan oleh tim saya sama adik-adik saya. Ya, tapi saya mulai bisnis sapi, konstruksi juga. Oh gitu. Ya. Nah, gini. Mungkin modalnya apakah hanya karena insting bisnis ya, atau ada mungkin semacam short course atau semacam ikut pelatihan-pelatihan tentang bisnis, atau benar-benar memanfaatkan insting bisnis yang sudah terasah sejak kecil gara-gara rumahnya di pinggir pasar. Atau gimana itu ceritanya? Kan sapi, coba bayangkan dari bimbingan belajar ke sapi, apa hubungannya gitu? Iya. Ya, jadi kebetulan memang kalau bicara modal itu kita kan mahasiswa udah biasa bikin proposal. Oh gitu. Jadi modal proposal itu ternyata memang bisa juga untuk modal proposal bisnis. Oh gitu. Ya, pantes saya nggak bisa bisnis karena proposal saya ditolak melulu sama dosen pembimbing. Iya. Jadi gitu karena udah biasa bikin proposal waktu kuliah, waktu menjadi aktivis di kampus maupun di luar kampus rupanya sampai hari ini proposal itu penting bagi orang bisnis. Nah, kayaknya ini harus buka pelatihan bagaimana membuat proposal supaya bisa terjadi deal bisnis. Betul, itu betul sekali. Jadi tidak jaminan orang punya duit bisa menjalankan bisnis. Nah, itu dia. Gitu. Ya. Di sisi lain, orang yang nggak punya duit belum tentu juga dia nggak bisa menjalankan bisnis. Gitu. Ya. Akhirnya dua kebutuhan ini menyatu ya. Yang satu punya keahlian atau punya konsep bisnis, yang satu punya modalnya, dan akhirnya bisa bergabung. Gitu. Oke.
kalau dalam hukum Islam namanya syirkah. Ya, biasa gitu ya. Jadi apapun sampai hari ini bisnis skala besar sekalipun itu tetap modalnya harus proposal. Gitu. Proposal itu disitulah kita menyampaikan, meyakinkan. Apakah itu pemilik modal, apakah itu pembeli, proposal kita itu layak atau tidak. Nah, berarti kan itu bicara masalah bagaimana kita mengembangkan kalau waktu kuliah itu metodologi ya. Nah, itu juga sangat diperlukan. Makanya dulu metodologi itu betul-betul ditakutin banyak mahasiswa, ya kan? Sebenarnya manfaat sekali sebenarnya. Aku jadi inget itu mata kuliahnya metodologi penelitian sosial MPS. Kayaknya aku nggak tahu dapat apa waktu itu. Oh ternyata manfaatnya gitu ya. Bagaimana membuat satu metodologi yang bisa meyakinkan calon partner bisnis ini. Oke. Ya dari sapi kemudian ke konstruksi. Jadi gini, yang membuat saya penasaran adalah posisinya di mana, Mas Alven. Maksudnya gini, sapi jelas kan tentang sapi mungkin blank sama sekali. Apalagi tentang konstruksi. Kita dari komunikasi kita pegangannya koran, majalah waktu itu masih seperti itu ya, kamera, tiba-tiba harus ngurusin tentang konstruksi gitu loh. Ya itulah kembali kepada proposal tadi bahwa kita harus meng-hire orang ahli di bidangnya. Jadi bukan semua yang harus kita kerjakan. Nah, itu dia. Kalau konstruksi anak teknik sipil saya hire untuk bisa membantu. Arsiteknya, ada mekanikal, elektrikalnya. Jadi memang pola tindak, pola pikir itu yang harus dibenarin dulu. Sehingga di situ kita memang membutuhkan ahli-ahli di bidang itu. Bukan berarti harus di tangan kita sendiri yang kerjakan. Jadi disitulah sebenarnya leadership kita. Jadi itu dia ya. Mental jadi bos. Ya pendengar, memang Mas Alven ini sejak dulu memang udah mentalnya bos banget ya. Sejak mahasiswa pokoknya bosi banget. Gampang merekrut teman-teman untuk melakukan sesuatu yang dia kehendaki gitu loh. Ketika dia di panitia, oh ya gitu, ayo gitu. Dan ternyata itu bermanfaat di dunia bisnis juga ya. Bagaimana seorang Alven ini bisa menjual konsep bisnisnya meskipun dia bukan ahli di bidangnya, dan ketika sudah masalah teknis tinggal bayar aja, hire aja orang yang memang ahlinya di situ ya. Jadi memang itu tadi ya, leadership mentalnya udah mental bos dari dulu. Gitu ya. Ya saya ingatkan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung ya bisa tanya-tanya, mau tanya pasarnya Mas Alven dulu siapa juga boleh. Ya silakan 0818621013 dan ada voucher belanja untuk Anda ya dari Mas Alven ya, nanti kita akan berikan kepada Anda yang beruntung pada malam hari ini. Nah ini kan perjalanan dari Jogja ke Jakarta gitu loh. Nah proses kemudian kan susah sekali ditangkap ya. Artinya kayak kutu loncat, di mana-mana ada. Sebentar di Jambi, sebentar lagi udah di Kendari, sebentar lagi udah di Surabaya. Ngapain aja di situ? Ceritanya apa itu? Iya, itu adalah kita menikmati Indonesia yang penuh barakah gitu. Jadi kesempatan itu kita gunakan, tidak hanya sekedar jalan-jalan, tidak sekedar enjoy, tetapi di dalam perjalanan itu kita manfaatkan juga untuk melakukan bisnis. Tapi sekarang memang seumur kita, kita sudah malas juga di belakang meja, ya kan? Jadi malah saya lebih banyak di lapangan, lebih banyak
keluar sudah kota. Terlalu lama ya, sudah terlalu lama di belakang meja. Jadi ya. punya kantor mungkin 1 tahun aja belum tentu saya dudukin. Tapi jujur perkembangan teknologi sebenarnya kantor kita udah cukup melalui handphone. Iya betul. Saja. Jadi setiap saat kita bisa update setiap saat di handphone. Betul. Jadi memang kelihatannya saya pengangguran. Kenapa? Ada di mana-mana. Tetapi di balik itu tetap kita memonitoring para pekerja, apa yang menjadi bisnis kita. Ya kebetulan memang di Kendari saya ada bisnis, di Jambi ada, di Jakarta. Ya di Jogja ini kota idaman saya. Walaupun belum ada bisnis tapi tetap Jogja ini paling nggak pernah lah berbisnis di Jogja. Oh pernah. Dan tetap ada opportunity kan dulu awalnya pernah di sini. Kemarin anak saya juga belajar bisnis di Jogja. Gitu. Iya. Dan tentu saja masih ada ada banyak sebenarnya peluang-peluang bisnis yang bisa dikembangkan. Dan seorang Alven ketika melihat sesuatu, oh ini bisa jadi duit nih, oh ini bisa dikembangkan nih, oh ini bisa jadi apa. Jadi pokoknya gitu ya, frame-nya udah terbentuk. Ya udah terlatih seperti itu ya sejak kecil. Jadi oh ini kira-kira bisa jadi duit nih gitu. Ya menarik ya. Ya masih ada kesempatan untuk Anda pendengar yang mau bergabung ya untuk bertanya-tanya tentang bagaimana Mas Alven atau Pak Alven atau Pak Haji Alven, nah apa saja ini merintis bisnisnya sampai menjadi sampai sebesar ini ya. Nanti di sesi kedua kita akan lanjutkan diskusi kita. Kita istirahat sejenak Mas Alven ya untuk menarik nafas dulu, menghela nafas dulu. Kita akan lanjutkan dialog di Fun with Business sesudah Iwan Fals yang mau menyanyi berikut ini. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan tamu saya, teman saya juga Mas Alven Stoni yang masih berbicara tentang bagaimana perjalanan bisnisnya ya. Ketika kita tadi ada jeda iklan dan satu lagi dari Iwan Fals, ada teman saya juga hadir di sini ya. Selamat malam Mas Agus ya. Mas Agus nanti akan menjadi bintang tamu juga di episode berikutnya. Ya, kita lanjutkan Alven. Ya, tapi ini sebelum kita lanjutkan ternyata sudah ada yang masuk pertanyaannya. Oke, kita jawab dulu ya. Siap. Oke. Ini dari Ibu siapa tadi namanya? Saya lupa. Ibu Trihas. Ya, Ibu Trihas. Selamat malam Bu Trihas. Maaf mau tanya, apa benar sukses itu tergantung dari individu? Karena teman saya hidup dengan uang pensiun, ada rumah, nggak punya utang, anak-anak sudah mapan. Anak-anak sudah mapan gitu. Jadi seperti itu. Apakah memang sukses itu tergantung dari individu atau gimana? Berdasarkan pengalamannya Mas Alven. Ya, saya kira sukses itu adalah mindset kita. Iya. Jadi bukan berarti orang punya perusahaan banyak, punya bisnis banyak, punya uang banyak terus dianggap sukses. Justru yang lebih mulia lagi adalah bagaimana kita bisa bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Ya, itu yang paling penting. Orang sukses mungkin di mata teman-teman, di mata masyarakat itu kelihatan sukses. Tetapi apakah dia bahagia, kan yang tahu adalah dia sendiri dan Tuhan. Saya kira itu yang dibilang sukses itu tidak jaminan untuk bahagia. Iya, itu dia ya. Pokoknya gini loh, intinya apapun bisnis Anda, bagaimana Anda bisa berbahagia dengan bisnis. Makanya kerjakan atau jalankan bisnis itu dengan cara yang menyenangkan. Seperti Fun with Business. Dengan passionnya. Makanya saya bilang tadi mindset. Berarti mindset itu tergantung pribadinya. Jangan sampai punya uang bisa susah, nggak punya uang susah, terus mau apa gitu. Ya kan banyak yang begitu. Iya betul. Melihat orang lebih kaya, pusing kepalanya.
Ya kan melihat orang miskin nggak mau bantu gitu, itu juga problem. Iya, oke. Artinya ya memang tergantung pada individu, tapi yang jelas adalah mindsetnya. Gitu ya, Bu Trihas. Jadi pokoknya bentuklah mindset itu sedini mungkin ya, supaya apapun yang kita capai kita bisa mensyukurinya. Karena sukses itu tidak jauh-jauh dari rasa syukur kita, rasa kita menerima segala sesuatunya itu ya dengan penuh rasa syukur. Nah itulah sukses sebenarnya. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya dari Mas Niko. Selamat malam Mas Niko. Apakah Pak Alven ini tinggal menerima hasil dari perjuangan yang panjang itu? Maksudnya gimana ini? Sekarang tinggal memetik gitu ya. Intinya apakah ini adalah waktunya panen gitu ceritanya? Ya, alhamdulillah. Kira-kira semacam itulah. Artinya kita bekerja sudah tidak lagi bekerja keras lagi, karena sudah puluhan tahun kita seruduk sana kemari, tetapi memang kita juga punya tanggung jawab untuk membina anak-anak yang baru mulai berbisnis juga. Jadi ya kita tidak sudah tidak lagi harus mulai dari nol lagi gitu. Iyalah udah berpuluh tahun. Tapi kalau toh memang harus memulai dari nol ya, misalnya ini pertanyaan saya. Saya agak sedikit curhat sebenarnya. Gitu loh. Kita terlalu tua nggak sih seusia kita untuk memulai sesuatu yang dari nol? Ya kalau kita belajar dari banyak para pebisnis di Jakarta itu bisa saja mulai dari nol, tetapi mereka take over perusahaan sakit bisa jadi perusahaan sehat, atau perusahaan sehat diperbesar lagi menjadi lebih sehat. Saya kira mulai dari nol itu untuk ukuran kita seperti itu. Tapi tetap saja menurut saya orang bisnis itu nggak mengenal pensiun juga. Betul. Pensiun itu tidak mungkin, dalam arti tidak mungkin kita stop kegiatan. Tetapi bagaimana kegiatan itu kita isi dengan cara yang enjoy. Misalkan ya kamu lihat tadi saya suka jalan kemana, itu sebenarnya sambil menikmati bisnis jalan-jalannya gitu, enjoy, ya udah. Jadi energi positif yang kita harapkan mengalir di kita gitu. Gitu ya. Jadi energi positif itu yang penting. Kita lanjutkan ya. Dan saya sebenarnya ini seperti menghibur diri sendiri ya, bahwa sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk memulai sebenarnya ya. Kalau kita ingat bagaimana Kolonel Sanders itu menemukan resep ayam goreng itu itu ketika dia berumur 65 tahun. Jadi jangan merasa terlambat untuk memulai, paling tidak gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menikmati proses itu gitu ya, dan menerima hasil itu dengan rasa syukur tadi ya. Gitu ya. Ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Uswatun ya, Bu Uswatun di Imogiri ya. Assalamualaikum Pak Budi dan Pak Alven. Aduh, kita disebut Pak nih. Kelihatan tua ya. Nggak apa-apa, emang udah tua kok. Bagaimana caranya untuk target market, mungkin target market yang bisa untuk segala macam bisnis. Bagaimana caranya menyusun target market untuk segala bisnis. Jadi semacam ini semacam pola gitu ya, semacam pattern bagaimana gini target market itu mestinya gini gitu. Ya, saya kira kita memang kalau untuk target market harus fokus dulu. Apa produk yang mau kita yang mau kita tawarkan, dan disitulah kita memang harus membentuk target yang kira-kira kita punya apa yang menjadi keunggulan dari produk kita. Jadi kita nggak mungkin, saya punya pengalaman ketika Break Talk ada di Jakarta, orang antri untuk belanja.
dan sampai berjam-jam itu mereka rela ngantri konsumsi mau mengkonsumsi dengan harga yang mahal di mall-mall mewah. Saya bilang saya ini kan orang bisnis, antri gitu oke, tetapi untuk saya belajar. Akhirnya apa? Saya bikin lagi seperti Bergtolk, tetapi saya nggak mau head to head dengan mereka di Jakarta. Saya bikin di Kendari. Oh gitu. Sehingga apa? Saya bisa jadi leading untuk pasar bakery di Kendari. Karena apa? Karena Bergtolk waktu itu belum masuk ke Kendari misalkan. Itulah. Kalau saya head to head, saya tidak siap bersaing dengan mereka yang sudah besar, franchise dari luar negeri, pemiliknya juga pemilik konglomerat juga di situ. Tidak mungkin saya head to head untuk di situ. Disitulah saya memposisikan diri untuk tidak harus bersaing di Jakarta, gitu. Sehingga saya melihat, saya sering ke Kendari nih, istri orang Kendari kan. Oh gitu. Sehingga ya udah kita bikin di Kendari. Dan saya juga berhasil membuat orang antri. Karena belajar dari situ, saya juga harus minimal meniru. Gitu. Dan saya punya brand sampai hari ini. Apa sih apa namanya apa? Press House namanya. Press House. Saya udah masuk di 150 Indomaret, Alfamaret di Sulawesi Tenggara. Keren kan? Sampai Sulawesi Tengah. Nah, gitu seorang Alven kalau jalan-jalan intinya gitu ya. Dia melihat peluangnya dan ternyata sangat jeli ya. Jadi nggak harus kita berkompetisi secara frontal ya, head to head. Tapi Alven ini bisa saya pilih ini aja deh gitu ya. Saya pilih di sini aja deh yang belum tersentuh oleh mereka, dan ternyata berhasil bisa booming di sana ya. Inilah ceritanya. Bahkan kenapa sering ke Kendari. Dari situ pun juga kayak catering Garuda juga melamar saya. Itu dia. Jadi untuk menjadi catering mereka. Nah, saya bilang gitu kan. Ternyata Pak Alven ini ya, siapa tadi? Puswatun, Pak Alven itu dilamar loh, nggak melamar. Ya karena satu-satunya bakery atau dapur yang ya insya Allah terbaik di Sulawesi Tenggara adalah dari kita. Sehingga tidak salah lah Garuda yang bintang 5 memilih kita. Nah, gitu Puswatun. Ya, pinter-pinternya, jeli-jelinya untuk bisa mengamati ya. Ternyata di sini daerah yang belum tersentuh. Oke lah, saya akan membuat di sini dan ternyata berhasil menjadi leader. Bisa leading di sana ya. Gitu ya Bu Swatun di Imogiri. Pertanyaan selanjutnya Mas Alven. Ini dari Ibu Tuti yang ada di Sleman. Selamat malam Pak Alven. Bagaimana caranya Pak Alven menentukan pencarian karyawan yang punya skill bagus? Apakah ada training dahulu atau langsung diangkat karyawan tetap? Apakah cukup dengan mempercayakan orang kepercayaan tanpa diawasi sendiri? Kalau pas Pak Alven kalau Pak Alven menurut cerita tadi katanya mobile terus. Ya ini susah ditangkap pokoknya. Alias datang pergi sekarang di sini besok di sana. Jadi gimana nih? Apa langsung diserahkan? Oke, kamu tak percayain deh untuk mengelola ini, atau ada pengawasan yang tetap berjalan sesuai SOP gitu? Ya tetap SOP tetap ada, tetapi kita juga mencari karyawan itu juga kadang-kadang susah-susah gampang juga. Jadi pernah satu saat juga karyawan saya serahkan kepada outsourcing ya, perusahaan outsourcing yang memonitoring. Tetapi itu setelah memang kita sudah membutuhkan banyak karyawan. Di awal-awal memang kita screening mereka, kita latih mereka. Tetapi banyak juga karyawan udah pintar, mereka juga keluar atau di hijack oleh orang lain. Ya kan, ya semacam itulah. Yang seperti itu ya kita juga kadang-kadang juga tidak punya hak untuk membatasi. Ada hak-hak karyawan yang mereka juga bisa harus mereka bisa minta pindah atau apa. Tetapi kita juga ada strategi untuk itu. Ilmunya banyak loh.
Nah ini ya biasanya ya di acara Fun Business itu kan ada Ko Martin ya, beliau adalah seorang mentor bisnis. Tadi biasanya kalau beliau ini nggak bisa hadir atau berhalangan hadir, beliau akan mengirimkan statementnya lewat voice note. Tapi malam ini saya nggak mau nanya, saya nggak mau kirim karena pasti ini levelnya udah level kakap lah, gitu. Udah level hiu, nggak kakap lagi tapi hiu. Saya mau ngirim pertanyaan aja deh, dan ternyata benar nih Ko Martin ini bertanya. Oke. Jadi pertanyaannya gini, membangun satu bisnis dengan membangun banyak bisnis itu ilmunya beda ya. Mengelola 10 karyawan dengan 100 karyawan juga beda ilmunya kan? Jadi belajar bisnis yang ya tiap level ada rumus yang berbeda atau menyesuaikan levelnya gitu. Ya, memang karyawan itu kan mulai dari kelas bawah sampai menengah dan atas itu levelnya berbeda-beda. Dan satu saat ketika perusahaan kita sudah melebihi 100 orang karyawannya, tentunya memang kita juga harus mendelegasikan bagian-bagian kepada orang yang kita percaya. Jadi saya kira itu dan ya kita juga harus tahu betul hak-hak dari karyawan. Kita juga harus memahami juga keluarga, perlu keluarga karyawan juga kita pahami. Ya bahkan kalau saya bisnis di luar daerah itu kan juga banyak orang dari Jawa karyawannya. Jadi itu kita juga punya strategi. Ya misalkan kita beri insentif, mereka punya rumah sendiri, ya kan, supaya terikat nih. Kalau udah punya rumah sendiri, udah kita bantu down paymentnya, mereka bisa bayar bulanannya. Itu cara-cara kita untuk mempertahankan karyawan kita. Jadi memang mengelola sedikit karyawan dengan banyak karyawan tentu saja berbeda ya. Sangat berbeda ya. Semakin banyak tentunya masalahnya semakin kompleks gitu ya. Dan bagaimana kita bisa memilah-milah itu, dan di perusahaan sendiri sudah ada semacam SOP ya, bagaimana segala sesuatunya harus berjalan kan, gitu kan? Ada SOP. Nah, gitu. Apalagi ketika kita menjadi partnernya Garuda Airlines, itu SOP-nya kan level sangat tinggi. Jadi itu sehingga kita pun menerapkan SOP mulai dari kebersihan, safety-nya segala macam itu memang harus standar, bahkan standar internasional mereka. Nah, itu dia ya. Selai rambut aja di dalam catering kita itu kita dikomplain, datang surat komplain, segala macam sampai segitu. Selai rambut. Apalagi kalau ada kerikil di nasi. Bisa jadi itu. Itu sangat kita harus super hati-hati di situ. Jadi SOP-nya memang ya semakin tinggi levelnya semakin ketat juga. Betul. Gitu ya. Ini ada pernyataan susulan ya dari Ibu Trihas. Kayaknya rahasia nih dengan emoji yang kayaknya narasumber kalau dilihat dari namanya bukan orang Indonesia. Tulen. Maksud saya orang keturunan. Kalau iya saya bilang pantas saja. Bu Trihas, Mas Alven ini Indonesia asli. Jadi tidak ada campurannya gitu deh. Jadi dia benar-benar produk original asli Indonesia. Bahan bakunya juga dari Indonesia. Dari pedalaman Kerinci, Gunung Kerinci. Nah, gitu ya. Jadi ini memang tidak ada campuran-campuran. Jadi dia benar-benar asli lah pokoknya. Asli Indonesia 100%. Ya, jadi luar biasa Bu Trihas ya. Jadi luar biasa ini karena Bu Trihas bilang kalau misalnya itu keturunan, ya pantas saja orang keturunan biasanya lebih lebih ulet kan gitu. Tapi banyak juga loh orang Indonesia asli yang putra daerah yang ulet gitu loh. Ya ini terbukti dengan Pak Haji Alven ini ya. Uletnya luar biasa. Oke, dan pertanyaan sebentar.
Wah, banyak pertanyaan ya. Banyak sekali pertanyaan ya. Dari Mas Gunawan, saya dari tadi mendengarkan sebenarnya bisnisnya Pak Alven itu apa saja. Nah, ini dia banyak Mas. Oke. Ya tadi saya sudah sampaikan kita udah punya brand. Ya, yang tadi ada bakery ya, bakerynya ada di Kendari. Catering. Ada catering juga. Ya. Kalau catering ini base campnya di mana? Jakarta atau Kendari? Di Kendari juga. Di Kendari juga. Ya, gitu. Kita ada perkebunan sawit di Jambi. Perkebunan sawit di Jambi. Ya. Apalagi? Ya di Jakarta kita masih ada usaha-usaha konstruksi dan konsultan. Oke, konsultan dan konstruksi di Jakarta. Kemudian masih menjadi juga konsultan politik ya. Ayo ngaku. Konsultan politik teman-teman aja. Oh gitu. Teman-teman. Jadi ada event organizer juga. Event organizer, tuh kan kurang apa Mas Gunawan? Banyak sekali ya. Alhamdulillah. Ya, dan semuanya sudah berjalan dengan berjalan sendiri-sendiri dengan SOP yang tentu saja sudah dibuat sedemikian rupa ya. Kita jalankan dengan santai dan mensyukuri aja. Dengan fun pokoknya ya, dengan fun. Jadi bisnis itu mudah dan menyenangkan. Itu kata Star FM. Dan ternyata terbukti juga itu kata Pak Alven. Gitu. Ya, ya, dan ternyata karena saking funnya ya, ini jadinya Mas Alven ini kemana-mana kesannya seperti jalan-jalan nggak ada kerjaan gitu ya. Tahu-tahu, udah ayo kita ngopi di sini, gitu tuh, ayo kita makan siang di sini, ayo kita makan malam di sana, dan seterusnya. Itu hobi. Dan hobinya traktir teman-temannya. Dan malam ini Anda yang beruntung juga akan ditraktir dengan voucher belanja senilai 100.000 dari Mas Alven dari Pak Alven. Ya, ada 5 pertanyaan tadi ya. Oke, nanti kita akan sebutkan ya siapa saja yang beruntung. Ya, menarik sebenarnya. Kepengennya kita ngobrol terus ya, karena masih banyak yang mesti dikulik ya. Perjalanannya begitu rupa, liku-likunya ini itu, dan akhirnya yang saya iri adalah bagaimana bisa di usia segini udah sangat santai. Kalau ada orang bilang, oh dia pensiun muda gitu ya. Tapi ternyata nggak pensiun juga gitu ya. Ternyata otaknya masih tetap jalan gitu ya. Jadi itu image yang sebenarnya salah ya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain malah nanti tumpul gitu ya. Tapi paling tidak pendengar ya, salah satu bukti adalah bahwa ternyata menjalankan bisnis secara fun, secara menyenangkan ya, dengan selalu menikmati proses dan mensyukuri hasil, itu ternyata hasilnya luar biasa. Dan ini sudah dibuktikan oleh Mas Alven ya, dengan segala macam bisnisnya yang berjalan dalam waktu yang bersamaan di banyak tempat lagi gitu. Dan beliaunya masih suka jalan-jalan traktir teman-temannya ke sana kemari. Luar biasa. Amin. Oke. Terima kasih Mas Alven atas ilmunya. Insya Allah ini menginspirasi ya, menginspirasi pendengar, dan moga-moga ini juga akan menimbulkan akan memunculkan Alven baru di waktu-waktu yang akan datang. Bagaimana santainya menjalankan bisnis tapi tetap menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, untuk Anda sebentar saya sebutkan Bu Trihas, kemudian Ibu Tuti yang ada di Sleman, kemudian juga ada Bu Uswatun yang ada di Imogiri, kemudian ada siapa tadi namanya? Mas Gunawan, Mas Gunawan yang ada di Sleman, dan juga Mas Niko yang ada di Yogyakarta. Selamat Anda mendapatkan voucher belanja. Nanti kita akan hubungi ya. Seperti biasa kita akan kontak bagaimana teknis pengambilannya. Dan pendengar, demikian tadi bincang-bincang kami selama 1 jam, nggak terasa ya. Kita sudah 1 jam nih, Mas Alven. Saya kira lama sekali, ternyata enggak juga ya. Ternyata kurang kan? Ya nanti di episode berikutnya. Kayaknya masih banyak ilmu bisnis yang belum kita kulik nih. Ya, demikian tadi bincang-bincang kami. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan insya Allah saya akan hadir lagi, Fun with Business akan hadir lagi Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya bersama Mas Alven undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum. Sampai jumpa minggu depan.